Ya what's semuanya, welcome back to Sarif. And di video ini gue gak bakal reaction dulu, melainkan gue bakalan kembali memberikan list anime winter terbaik versi anime winter terbaik versi gue, coy. Yap, gue mungkin bakalan jadiin konten ini adalah konten musiman, dan tentunya di list ini adalah penilaian pribadi dari gue, coy. Nggak berpatok pada mal atau apapun, coy. Jadi ini adalah murni penilaian subjektif dari gue, coy. Sebelum masuk ke listnya, gue mau disclaimer dulu bagi kalian yang belum nonton anime, salah satu anime yang ada di list ini. Berarti ini spoiler alert, oke, coy. Nomor 1 jelas Attack on Titan Season 4 atau Final Season ya. Ini udah jelas banget, gak usah diragukan lagi, bakal ada di top tier anime terbaik versi gue, cuy. Mau di musim apapun mungkin ya. Bukan gimana-gimana, cuy. Ini nih, Attack on Titan dari dulu itu belum pernah mengecewakan gue, cuy. Apalagi musim ini bener keren banget sih menurut gue, cuy. Like artnya bener art favorit gue semua ya. Dan semua aspeknya Eren, favorit karakter aja, yes. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi ceritanya. Kita semua setuju ya, Attack on Titan itu adalah anime yang ceritanya bagus banget, ya kan? Setuju kan? Ya, kita semua setuju sih. Dan menurut gue cuma Attack on Titan yang bisa bikin kita berkubu-kubu gitu. Ada yang pihak Eren, pihak Marley, pihak Survivor. Kita bisa berkubu-kubu, itulah serunya Attack on Titan menurut gue ya. Like kayak anime ini itu menurut gue apa? Semua di sisi manapun sama aja, cuy. Gak ada yang jahat, gak ada yang baik. Tergantung lu mau lihat dari sudut pandang yang mana gitu, cuy. Tapi justru hal menarik yang kayak tadi itu yang bikin gue tertarik banget sama anime ini, cuy. Walaupun hal tadi itu bikin fandom-fandomnya rusuh, yo, debat mulu ya di internet, gue tahu ya, soalnya gue ngikutin juga, cuy. Tapi gue nggak pernah ikutan debat sih. Dan untuk segi OST atau lagunya bener-bener epic banget sih. Like pemilihan Kota Yamamoto di Arch Marley dan kembalinya Hiroyuki Sawano di Arch War of Shigan Shinarante itu benar-benar cocok banget, pas banget, karena vibe mereka itu cocok di artnya masing-masing ya. Like benar-benar untuk dari segi animasi kita nggak usah diragukan lagi sih. Mappa adalah jagonya sih, jadi animasi fight scene itu jagonya sih menurut gue, jago banget. Like fight scene itu animasinya benar-benar cocok banget di mata gue, nggak ada kecacatan menurut gue ya, bodo amat lah. Gue kalian boleh setuju boleh enggak sih. Gue cukup kaget sama pengguna CGI-nya yang lebih banyak daripada perkiraan gue gitu, coy. Sampai manusia-manusianya pakai CGI, coy. Gue cukup kaget di situ doang sih. Tapi seiring berjalan waktu gue akhirnya tahu seperti kata gue, CGI di anime itu bagus banget dibanding anime. Coba lu bandingin sama yang season 3 Colossal Titan itu. Lu bisa bandingin sih, dari yang itu bukan maksudnya jelek-jelekin Wit, emang Wit bagus, gue suka Vinland Saga, I love Vinland Saga. Tapi ini CGI-nya, coy. Ini CGI-nya harus diakui apa emang lebih bagus, coy. Yes. Dan tentunya untuk grafisnya ini menurut gue bagus banget ya, cocok banget di mata gue. Walaupun pindah studio dari Wit Studio yang studio bagus pindah ke Mappa itu nggak salah sih menurut gue. Wit kan nyerah ya untuk barang awal ini, dan dia pindah ke Mappa itu nggak salah menurut gue. Dan ya art favorit gue, War of Shigan Shin itu ditunda 1 tahun sih. Kalian sabar aja menunggu 1 tahun, karena gue jamin sih kur 2-nya atau apapun itu nanti itu bakalan seru parah, bener mind blowing, best anime ever, bakal bisa bikin lo ngomong ini best anime ever. Yes, ini bisa anime ever, bisa bikin ngomong lo gitu pokoknya. Jadi nunggu 1 tahun itu menurut gue worth it ya. Gak lama amat, gak deket-deket amat ya. Oke, untuk skor gue tentu saja kasih 100 dari 10. Lebih banget ya, udah 10 dari 10 aja. Ini sempurna di mata gue ya. Udah setidaknya di mata gue ini bagus banget sih. Kalian boleh setuju boleh enggak seperti yang gue bilang tadi. Nomor 2 tentu saja Jujutsu Kaisen. Anime favorit gua sih ini, salah satu anime favorit gua sih. Ini gua nggak baca manga sih, jadi gua bener seneng banget sih nonton anime ini sih. Enjoy banget gua anjing sumpah nonton anime ini sih. Tadinya gua nggak bakal masukin anime ini di list winter 2021 ini cuy. Karena sebenarnya anime ini udah masuk di list kemarin di Valor 20. Tapi karena episode terakhirnya benar-benar bikin gue tercengang-cengang gitu ya. Bodo amat lah, anime ini gue masukin aja, coy. Dan dari segi grafis dan OST-nya itu udah bagus banget, cocok pas banget. Gue nggak perlu jelasin lagi karena kayaknya gue udah jelasin di video kemarin sih. Kita bahas dari segi cerita aja ya, yang menjadi favorit gue banget sih. Awal episode kita diperlihatkan Arch pertarungan persahabatan Tokyo dan Kyoto, coy. Yang sebenarnya nggak ada persahabatannya di situ, coy. Yang bersahabat cuman Korigor bersama my brother Itadori, itu doang sih yang bersahabat sih. Ngomong-ngomong soal Korigor, kayak
Todo Aoi. Menurut gue dia adalah sosok mentor bagi Itadori Yuji, bukan Satoru apalagi Nanami cuy, tapi Korigor atau Todo Aoi. Dia benar-benar sosok mentor yang ngajarin bener Itadori dari awal banget tentang energi kutukan dan lain-lain, dan sampai Itadori naik gitu levelnya cuy. Dia jadi kuat banget sekarang cuy Itadori cuy, lebih Fushiguro Megumi. Dan dia baru masuk jadi Jujutsu dan dia udah langsung levelnya di atas Nanami cuy. Itu keren banget sih. Thank you Todo Aoi udah ngajarin my brother Itadori sih. Selain itu pengkarakteran anime lain tidak kalah bagus cuy. Seperti karakter yang disorot lebih seperti Nobara, Fushiguro, Satoru itu bagus banget sih. Untuk Gojo Satoru sebenarnya dari awal episode gue udah ngefans banget sama dia cuy. Dia itu benar sosok guru idaman banget cuy, yang kayak asik diajak ngobrol, asik banget gitu, lawak banget, komedi banget, asik banget gitu. Gurunya yang gak kaku gitu, asik banget. Walaupun ngajarnya tidak bener sih, ya bener, dia gak pernah ngajarin apa-apa gitu dulu, tapi asik gitu cuy. Untuk Fushiguro Megumi, awalnya gue kira dia adalah karakter yang membosankan sih, tapi setelah gue tamatin season 1-nya ini, dia emang karakter yang membosankan ya, fiksi. Tapi untuk di episode 2-3, episode favorit gue, salah satu episode favorit gue, kita diperlihatkan Megumi yang menjadi gila nih, gara-gara pencerahan kata kalian, ya kata lu sih. Dan ini benar-benar ngasih tahu banget kalau inilah Jujutsu gitu, Jujutsu Kaisen ini, this is Jujutsu Kaisen gitu. Mereka bukan pahlawan yang berhati suci yang mengasihani musuhnya gitu cuy. Ditambah lagi di episode terakhir atau episode 24 kita diperlihatkan Nobara waifu itu menjadi gila juga cuy, keren banget sih itu. Gue suka banget ekspresi Nobara, terngiang-ngiang banget di otak gue sih, gue suka banget sih. Gue benar-benar suka banget episode itu, dan mungkin episode 24 adalah episode terbaik Jujutsu Kaisen sejauh ini so far, yang gue belum nonton season 2, katanya kata kalian bagus sih. Jadi gue semangat banget sih untuk season 2. Hal lain yang bikin gue suka dari anime ini tuh selain grafis cerita lainnya itu komedinya cuy. Ya komedinya bener-bener gue suka banget, cocok banget sama selera gue. Apalagi di episode 21 yang main baseball itu komedi banget anjing, like bener-bener komedi shonen yang gue suka gitu ya, karena gue shonen juga. Dan komedi dalam cerita Mappa juga menambahkan semacam aksi komedi singkat di setiap akhir episode. Dan yang paling lucu buat gue itu ada di episode 23 yang Fushiguro Megumi dapat cewek, itu lucu banget menurut gue ya. So, untuk skor gue udah pasti kasih 9,8 dari 10, udah perfect, udah gitu aja. Oke, number 3 adalah Re:Zero Karahajimaru Sekai Seikatsu Sekanto Season 2. Keduanya. Kurang rasanya kalau gue nggak masukin anime isekai terbaik di list Winter 2021 ini cuy. Gimana enggak, Re:Zero ini bisa bikin gue tertarik atau suka banget sama anime isekai. Sebenarnya jujur gue nggak suka anime isekai, apapun isekainya. Yang gue apapun yang kalian tahu, yang kalian tonton, gue nggak suka isekai cuy. Tapi Re:Zero Karahajimaru Isekai Seikatsu ini cuy menawarkan hal yang berbeda gitu menurut gue ya. Dimana isekai lain menawarkan kehidupan yang enak dan mendapatkan banyak harem, tapi Re:Zero ini menawarkan hal yang sebaliknya cuy, walaupun tetap banyak haremnya sih. Gue suka aja gitu melihat Subaru yang menderita di dunia isekai ini cuy. Dan kalau bahagia-bahagia itu sebenarnya gue bosan nontonnya cuy. Intinya semakin menderita suatu karakter di anime, gue akan semakin terhibur. Itu sih formula untuk bikin gue seneng, itu karakter yang menderita gitu. Walaupun ya di season kali ini gue nggak dapet hal yang bikin gue tertarik sama anime ini, yaitu penderitaan Subaru, tapi not bad lah karena gue dikasih flashback Emilia yang menyentuh banget ya, dan pertarungan Elsa versus Garfield yang benar-benar intens banget, suka banget gue. Apalagi ditambah OS yang bikin menegangkan, makin menegangkan, gue tegang banget untuk Elsa versus Garfield gitu. Itu best fight ever di Re:Zero mungkin, gue nggak tahu sih. Season ini memang yang terbaik coy, tapi menurut gue ceritanya menghibur banget coy. Dan bagi kalian yang emang suka genre isekai mungkin bakal lebih menyukai anime ini melebihi gue. Oke, tadi gue bahas dari segi ceritanya, sekarang kita bahas dari segi grafisnya. Menurut gue grafisnya itu cukup ya, nggak bagus-bagus amat, pokoknya cukup bagus lah, cukup bagus. Terutama di episode 22 saat Emilia ikut ujian kedua Sang Turi itu, akhirnya gue suka banget sih. Dan dari segi permusikannya coy, emang Re:Zero Karahajimaru Sekai Seikatsu ini udah nggak usah diragukan lagi, bagus banget untuk musiknya coy. Apalagi endingnya coy, gue suka banget yang Believe It or Not, bukan sih lagunya, gue lupa. Yang I Believe itu lupa nih. Yang bener-bener ngasih kesan genre lagu yang berbeda dari ending atau lagu-lagu Re:Zero sebelumnya. Ini bener-bener pop banget, beda dari sebelumnya coy menurut gue, yang membantu banget untuk gue terbawa masuk ke dalam ceritanya. Untuk skor gue kasih 8,5 dari 10.
Oke, segitu aja. Jaku Cara, yes. Gak mungkin banyak dari kalian yang gak nonton anime ini atau cuma denger doang. Gue gak tahu. Tapi percayalah anime ini tuh bagus banget. Setidaknya di mata gue. Banyak yang bilang anime ini tuh mirip banget sama Oregairu, tapi sebenarnya gue gak setuju sama hal itu. Karena kalau kita nonton dari awal memang terlihat kerasa ada bau-bau Oregairu, tapi karena kalau kita nonton episode pertengahan itu kerasa banget perbedaannya sih. Oke, kita bahas dari segi ceritanya. Jujur gue suka banget cerita yang disajikan anime itu. Ini benar anime yang relate banget sama gue, anak shonen. anak shonen apa anjing? Like yang di awal MC-nya itu membenci game dewa yang disebut kehidupan ini. Lama-lama dia mulai menikmati gamenya dan mulai mengerti alur permainan gamenya cuy. Dan dia mulai menyesuaikan dirinya sesuai dengan lingkungan tempatnya tinggal. Yang bikin gue suka juga referensi dari anime ini tuh selalu memakai istilah dari game coy. Karena gue dulu lumayan sering bermain game, jadi gue relate aja gitu, ngerti apa yang dimaksud anime itu. Dan sosok Hiname Aoi yang adalah pro player kehidupan itu bener ada di real life coy. Makanya gue relate banget sama anime ini coy. Balik kalau kalian masih sekolah pasti ngerti sih apa yang dimaksud gue sih. Dan sosok MC yang digambarkan sebagai penyendiri dan cenderung menghindari sosialisasi itu benar-benar ada di real life coy. Gue gak mau bilang gue mirip dia, tapi gue mengerti sih apa yang dia rasakan sih. That's why gue merasakan banget sulitnya menaikkan level di dunia game yang dewa ini cuy, atau kehidupan cuy. Apalagi yang bikin gue suka dari anime ini tuh adalah si Hinami Aoi yang ngasih achievement itu seperti di game ya. Oke, selanjutnya kita bahas dari segi grafisnya. Untuk anime ini tuh grafisnya cukup banget, udah standar banget, animasi slice of life bagus aja. Nggak usah diapa-apain lagi, nggak usah diubah, gini aja udah cukup banget. Dan yang bikin gue tertarik juga sama anime ini tuh yaitu desain karakternya cuy, itu bener-bener bagus banget. Ya, like cewek-ceweknya tuh cakep-cakep semua anjing. Gua nggak tahu sih tongkrongan mana yang dimana cewek-ceweknya cakep semua dan cowok-cowoknya ganteng-ganteng. Gua nggak tahu tongkrongan mana. Gua pingin masuk aja gitu ke tongkrongan itu biar gue ikutan gitu. Bahkan gue merasa tongkrongan mereka tuh kayak tongkrongan elit gitu ya, tongkrongan elit sekolah cuy. Anak kurang sosial masuk ke tongkrongan elit sekolah itu bener-bener premis yang menarik sih menurut gue. Dan untuk lagu-lagunya cukup cuy, gue nggak inget os di anime ini, tapi untuk openingnya itu bener-bener enak banget. Gue suka banget yang dijanjikan oleh dialog sih. Itu bener-bener vibe-nya kayak game sih. Ganbate, keren banget sih. Oke, sekarang untuk anime ini tuh gue kasih skor 7 dari 10 cuy. Dan gue lebih suka anime ini daripada Oregairu. Oregairu menurut gue biasa aja sih. Banyak yang bilang yang suka atau nggak suka, menurut gue biasa aja sih. Nomor 5, Gotobu no Hanayome. Anime yang awalnya gue skeptis banget, tapi akhirnya bisa bikin gue masukin anime ini di list anime winter 2021 versi gue cuy. Bukan gimana-gimana. Untuk season 1 anime ini tuh bener-bener biasa banget. Gue nggak suka-suka amat untuk season 1 anime ini cuy. Bener-bener gak memorable di otak gue. Yang gue suka dari season 1 itu cuman Miku anjing. Yang gak ada yang lain, gue suka Miku doang di season 1. Ceritanya biasa aja, gue suka Miku doang. Dan soalnya gue gak begitu tertarik sama anime ini sebenarnya sih. Tapi saat gue coba nonton season 2 nya itu bang, I love this. Gue suka banget. Ceritanya parah gini cuy. Bener konflik persaudaraan, perang saudara bisa disebut gitu sih. Kerasa banget sih konflik perang saudara antar kakak adik di sini cuy. Mereka semua kakak adik merebutkan Futaro Kun. Yang awalnya cuma belajar doang dan cuma Miku doang yang suka sama Futaro. Tapi di season kali ini semuanya ikutan anjir. Terutama Nakano Nino-chan. Gue bener-bener suka banget sama dia cuy. Gue sampai pindah waifu cuy dari Miku ke Nino. Ya bener Nino glow up banget sih di sini. Yang awalnya gue nggak suka sama dia sih, tapi makin kesini makin cantik banget sih. Gue juga sempet bimbang sih sebenernya milih waifu Miku atau Nino. Semuanya bener-bener mantep anjing. Dua-duanya bener-bener mantep, bener-bener waifu banget sih. Lupakan saudara-saudara yang lain sih, karena mereka semua terlalu figuran untuk gue jadi waifu. Oke, untuk skor gue kasih 7 dari 10 aja coy. Ya udah cukup. Selain anime terbaik tadi, gue sebenarnya tonton anime lain juga, dan gue bakal masukin aja di sini cuy, tanpa penjelasan. Nomor 6 Mushoku Tensei, nomor 7 Dr. Stone. Udah itu doang sih kayaknya. Sisanya seperti Beastar, Wonder Egg Priority, Hataraku Saibo, gue lagi nonton, belum selesai nonton ya. Yang gak masuk di sini berarti animenya tuh jelek seperti Yakusoku, atau gue belum nonton aja sih, atau gue emang gak nonton. Oke, sekian video gue kali ini, dan gue nggak tahu spring nanti itu anime bakalan bagus atau enggak. Kita lihat sih aja sih. Tapi kayaknya spring ini gue nggak bakalan nonton sebanyak musim ini sih. BTW gue nunggu anime Vinland Saga season 2. Bagi kalian yang tahu tolong komen di bawah.
Gue denger sih Vinland Saga bakalan muncul di Spring 2021, tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena PF-nya aja belum keluar itu cuy. Oke deh, bye bye, sayonara ya brother, sayonara. 抜いたその瞬間